Selamat sore, Bu Vela dan teman-teman. Kami akan menyampaikan terkait dengan rencana usaha yang akan kelompok kami buat. Nah, kelompok kami beranggotakan saya, Ruth Septi Mustika Ayu, kemudian Elizabeth Febriani, dan Maria Horika Mainanda. Rencana usaha yang kami lakukan yaitu memberikan bimbingan belajar secara online kepada siswa SMP. Nah, karena di situasi seperti ini, sekolah masih menerapkan kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring, sehingga kebanyakan siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Maka salah satu solusi yang tepat yaitu dengan memberikan bimbingan belajar secara online kepada siswa, khususnya siswa SMP. Kemudian tujuan dari bimbingan belajar secara online ini yaitu membantu siswa yang kesulitan dalam pelajaran, khususnya yaitu pelajaran matematika. Kemudian, memotivasi siswa dalam belajar, karena di masa pandemi ini kebanyakan siswa malas untuk belajar karena tidak ada teman yang diajak untuk diskusi. Kemudian, membantu siswa lebih aktif. Jika siswa mengalami kesulitan, maka siswa tidak malu untuk bertanya. Kemudian, membantu siswa dalam belajar agar lebih terstruktur dalam belajar. Kemudian, manfaat untuk diri sendiri yang pertama, mempunyai pengalaman mengajar dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Kemudian yang kedua, lebih sabar dalam menghadapi siswa yang memiliki daya tangkap pemahaman materi yang masih kurang, terutama dalam bidang matematika. Selanjutnya, manfaat untuk siswa yang pertama, siswa terbantu dalam memahami materi yang sulit, khususnya mata pelajaran matematika. Yang kedua, siswa terbantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Langkah awal yang kami lakukan sebelum melakukan bimbingan yaitu membuat poster. Poster tersebut berisikan yang pertama, bimbingan belajar ditujukan untuk siswa SMP kelas 7, 8, dan 9. Kedua, bimbingan belajar dilakukan secara online. Yang ketiga, memberikan modul berupa file yang berisikan materi, contoh, dan latihan soal setiap pertemuannya. Yang keempat, teknik bimbingan belajar menggunakan panggilan video melalui WA, akan tetapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang terakhir, terdapat kontak tutor yang bisa dihubungi apabila ingin bergabung. Ya, saya akan menjelaskan mengenai estimasi keuntungan dan honorarium. Yang pertama, estimasi keuntungan. Estimasi keuntungan untuk siswa kelas 7 yaitu sebesar 15.000, siswa kelas 8 sebesar 20.000, dan siswa kelas 9 sebesar 25.000. Nah, pada tabel di bawah ini dijelaskan bahwa harga paket data untuk variabel X sebesar 9.000, untuk variabel Y sebesar 9.000, untuk variabel Z sebesar 9.000. Dan yang kedua yaitu jasa tutor untuk variabel X sebesar 12.000, untuk variabel Y sebesar 15.000, dan untuk variabel Z sebesar 17.000. Yang kedua yaitu estimasi honorarium. Estimasi honorarium untuk siswa kelas 7 yaitu sebesar 9.000 ditambah 12.000 ditambah 15.000 yaitu sebesar 36.000. Dan yang kedua siswa kelas 8, 9.000 ditambah 15.000 ditambah dengan 20.000, maka estimasi honorarium untuk kelas 8 yaitu sebesar 44.000. Dan yang ketiga yaitu estimasi honorarium kelas 9. 9.000 ditambah 17.000 ditambah 25.000 sehingga mendapatkan estimasi honorarium sebesar 51.000. Pada slide yang terakhir ini saya akan menjelaskan mengenai program linear dari bimbingan belajar yang kami laksanakan. Nah, pada slide yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai estimasi keuntungan dan estimasi honorarium. Yang pertama yaitu variabel keputusan. Di sini kami mengambil 3 variabel yaitu X, Y, dan Z. X merepresentasikan banyak siswa kelas 7, Y banyak siswa kelas 8, dan Z banyak siswa kelas 9.
Dan yang kedua yaitu fungsi tujuan. Didapatkan f x y z sama dengan 15.000x ditambah 20.000y ditambah 25.000z. Dan yang terakhir yaitu kendala. Di sini ada paket data, jasa tutor, dan kuota siswa. Untuk setiap variabel x, y, dan z berbeda-beda. Yang pertama yaitu variabel x, paket datanya sebanyak 1 GB, jasa tutornya sebesar 12.000 dan kuota siswanya 3. Untuk variabel y yaitu paket datanya sebesar 1 GB, jasa tutornya sebesar 15.000 dan untuk kuota siswanya sebanyak 1 siswa. Untuk variabel z, paket datanya 1 GB juga, jasa tutornya 17.000 dan kuota siswanya 1 siswa. Terdapat juga batas-batas setiap kendala. Yang pertama itu paket data sebesar kurang dari atau sama dengan 5. Yang kedua jasa tutor itu sebesar kurang dari atau sama dengan 200.000. Dan yang ketiga yaitu kuota siswa kurang dari atau sama dengan 6. Demikian presentasi kami mengenai rencana usaha kami. Mohon maaf jika dalam menjelaskan banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.